Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Seram Indonesia. Perkenalkan, nama gua Aditya Umi Pratama Rajaya. Cerita kali ini merupakan sebuah pengalaman dari salah satu narasumber kami. Jadi beliau itu mengalami beberapa kejadian-kejadian horor waktu beliau membawakan sebuah seminar di salah satu wisma di daerah Bogor. Untuk kisah lebih lengkapnya, bisa kalian simak di episode 7 kali ini. Saat itu, saya adalah salah satu trainer dalam sebuah seminar dan mendapat fasilitas menginap di sebuah wisma. Sekilas, kondisi wisma tempat saya menginap tidak nampak ada keanehan sama sekali. Tapi, entah kenapa, saya merasa agak aneh ketika mulai masuk ke dalam lobi. Memang sedari kecil saya agak sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Tapi kala itu saya berpikir, perasaan itu muncul hanya karena kondisi badan saya yang lelah, karena capek setelah melakukan perjalanan Jakarta-Bogor. Saya pun segera menghampiri resepsionis untuk mendapatkan kunci kamar yang sudah dipesan atas nama saya oleh pihak penyelenggara. Saya mendapat kamar di lantai 2, lorong melati, kamar nomor 10. Tolong ingat baik-baik nomor kamar dan nama lorong kamar saya. Saya segera naik menggunakan tangga menuju kamar, tanpa menghiraukan staf yang bermaksud mengantar. Saat memasuki kamar, saya langsung merebahkan badan di atas kasur empuk. Ini salah satu wisma terbaik di daerah Bogor. Bangunannya terdiri dari 3 lantai dan berbentuk huruf W, mengusung konsep alam di mana mereka menggunakan interior yang didominasi oleh bahan alami, seperti tembok dan lantai kayu yang terkesan elegan dengan konsep lorong-lorong panjang. Di sekeliling wisma, saya bisa mendapati pemandangan hutan dan juga pegunungan yang sejuk dan asri, serta jauh dari keramaian maupun polusi. Waktu itu sudah menunjukkan jam 8 malam. Saya beranjak dari kasur menuju balkon untuk sejenak menikmati heningnya suasana hutan di sekitar wisma dengan sebatang rokok dan tentunya dengan secangkir kopi sebelum memutuskan untuk segera membersihkan badan. Malam ini agenda kegiatan memang belum dimulai. Para peserta dan trainer dipersilakan untuk istirahat terlebih dahulu setelah menempuh perjalanan yang cukup penat seharian. Pada seminar kali ini saya hanya sendiri di kamar, karena memang untuk staf ataupun trainer disediakan kamar pribadi untuk menjaga privasi. Berbeda dengan para peserta yang satu kamar harus diisi 2 atau 3 orang untuk menghemat anggaran. Kamar saya terletak di lorong melati, sedangkan para peserta ada di lorong mawar, yang jaraknya itu dipisahkan oleh 2 lorong koridor. Lalu jam 9 malam, saya beranjak dari balkon menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan.
sebelum menyusun bahan materi yang akan saya bawakan untuk esok hari. Setelah selesai mandi dan berpakaian, saya langsung membuka laptop yang saya letakkan di atas kasur sejak awal saya datang. Tapi saya merasa ada yang kurang. Sambil dalam hati bergumam, oh, ini mouse-nya belum dicolok. Saya pun membuka tas dan mencari mouse yang saya bawa dari kantor. Saya mencari-cari mouse itu sampai seluruh isi tas saya keluarkan, namun tidak dapat saya temukan keberadaan mouse tersebut. Saya berpikir, apa mungkin saya lupa membawa mouse itu? Tapi saya rasa sih nggak mungkin, karena saya yakin segala keperluan maupun peralatan untuk seminar sudah saya bawa, karena saya sudah mengeceknya sebelum berangkat. Dengan perasaan sedikit kesal, saya pun mengangkat laptop dan berniat mengerjakan bahan-bahan materi seminar di balkon. Tentunya sambil menikmati kopi dan rokok. Baru saja saya membuka pintu kaca balkon, kaki saya terasa seperti menendang sesuatu. Ternyata saya menendang mouse yang saya cari-cari sejak tadi. Saya bertanya-tanya dalam hati, kok mouse-nya bisa ada di balkon ya? Perasaan belum gue keluarin dari tasnya. Antara senang dan bingung, saya memilih untuk tidak memperdulikan hal tersebut. Anggap saja saya lupa. Mungkin sebelumnya saya sudah mengeluarkan mouse tersebut dan meletakkannya di balkon. Hari pun semakin malam. Saat itu sudah hampir jam 12. Saya mulai mengantuk dan di luar udara terasa semakin dingin. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam dan bersiap untuk tidur. Saya menutup tirai kaca balkon dan segera memasukkan semua peralatan kembali ke dalam tas. Setelah itu, saya langsung mematikan lampu dan menyalakan AC dengan suhu 25 derajat. Karena saya memang kurang suka dingin yang berlebihan. Terus saya merebahkan badan dan saya langsung tertidur pada malam itu. Akan tetapi, sekitar jam 2 dini hari saya terbangun karena udara dingin yang menusuk tulang. Dan saya terkejut dengan pemandangan kaca balkon yang terbuka lebar. Ternyata suhu dingin tersebut berasal dari angin kencang dan udara dari luar. Tapi pertanyaannya, siapa yang buka kaca balkon? Padahal saya yakin sekali sudah menutupnya tadi sebelum tidur. Saya segera beranjak bangun, bermaksud menutup kaca balkon yang terbuka saat itu. Baru saja saya menutup kaca balkon dan berbalik badan, saya dikejutkan oleh suara ketukan kaca yang keras dari arah balkon dan berbunyi sebanyak 2 kali. Suara ketukan tersebut seolah memaksa saya untuk memeriksa keadaan di balkon tersebut. Saya pun membuka tirai dan kaca balkon, memastikan bahwa keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang orang iseng di situ. Di bagian balkon, saya tidak dapat menemukan apapun selain heningnya suasana hutan kala malam hari, diiringi suara-suara binatang malam. Akhirnya, saya menyimpulkan suara tersebut berasal dari suatu objek yang terbawa angin kencang dan menabrak kaca balkon. Saya pun kembali masuk ke kamar.
Baru beberapa langkah saya berjalan, saya dikejutkan oleh suara pintu kamar saya yang digedor dengan keras. Saya sempat dongkol sendiri dalam hati. Apalagi sini, orang bertamu kok jam segini, ganggu orang istirahat aja. Mana gedornya kenceng-kenceng banget. Dengan perasaan sedikit kesal, saya langsung membuka pintu kamar. Dan tiba-tiba sekelebatan bayangan hitam lewat dengan cepat di depan saya. Bayangan hitam itu menembus tembok di antara lorong. Otomatis saya langsung kaget dan deg-degan. Lalu dengan perlahan saya mengeluarkan kepala saya, menengok perlahan ke arah kanan dan kiri untuk memastikan apakah bayangan hitam itu tadi masih ada. Lorong Wisma pun ternyata lampunya meredup dibanding ketika saya pertama kali datang ke kamar ini. Mungkin pihak Wisma ingin menghadirkan suasana istirahat yang lebih nyaman bagi tamu ketika malam. Di bawah penerangan cahaya lampu yang minim itu, saya bisa melihat ada seorang perempuan mengenakan baju putih serupa pakaian tidur yang melambaikan tangan ke arah saya, seolah menyuruh saya untuk menghampirinya. Lokasi berdiri perempuan tersebut berjarak sekitar 2 pintu dari kamar saya. Lebih tepatnya di lorong mawar, lorong yang bersebelahan dengan lorong saya, tempat di mana para peserta beristirahat. Saya sempat menegurnya dari tempat saya berdiri tadi. "Mbak, ngapain di situ?" Tapi tidak ada jawaban. Entah kenapa, saya menurut saja berjalan pelan menghampiri perempuan tersebut. Namun, tiap kali saya melangkah, perempuan itu pun ikut melangkah menjauh dari saya, seolah ingin diikuti. Sampai akhirnya perempuan tersebut berhenti di depan salah satu kamar, dan perempuan tersebut langsung masuk ke dalam kamar itu, yang pada waktu itu saya ketahui itu kamar nomor 13. Saat perempuan itu masuk ke dalam kamar, saya memutuskan untuk balik ke arah kamar saya, yang tepatnya di lorong sebelah. Tapi tiba-tiba suara tawa melengking tinggi muncul dari arah belakang saya, membuat ciut nyali siapapun yang mendengarnya. Di situ saya dibuat lari tersungkur-sungkur karena kaget. Saya langsung buru-buru menuju kamar saya. Akan tetapi apesnya, sekilas saya sempat melihat sosok bayangan perempuan di depan kamar saya. Bayangan itu melayang-layang, lalu terbang menembus atap plafon lorong. Saat itu saya hanya terdiam, lemas, dan bingung gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara ramai dari arah belakang saya. Saya mendengar suara perempuan menjerit-jerit. Saya pun memastikan apa yang terjadi di belakang saya. Ternyata orang-orang ramai berkerumun di depan kamar nomor 13. Dan di sana saya menyaksikan sosok perempuan yang tadi saya lihat sudah dalam keadaan kesurupan. Perempuan tersebut teriak-teriak, tertawa dan menangis, membuat semua orang yang menyaksikannya merinding. Lebih anehnya lagi, menurut staf Wisma, kamar dengan nomor 13 itu dalam keadaan terkunci. Perempuan tersebut tidak memiliki akses untuk masuk ke kamar itu.
Tapi bagaimana caranya dia bisa masuk dalam kamar? Pada akhirnya, saya mencoba untuk bertanya kepada staf Wisma dan mendapat cerita yang mencengangkan. Jadi, kamar nomor 13, lorong mawar itu memang sudah dibiarkan kosong sejak lama. Semenjak kejadian tragis yang menimpa seorang gadis yang tengah hamil muda dan kekasihnya. Mereka berniat menggugurkan kandungannya di kamar tersebut melalui berbagai cara. Tapi naas, usaha mereka malah berujung maut bagi gadis tersebut. Cukup sekian untuk kisah kali ini, dan terima kasih. Itulah kisah dari salah satu narasumber kami. Bagi kalian yang punya cerita-cerita serupa atau kejadian-kejadian horor yang ingin kalian bagikan kepada kami, bisa kalian kirim melalui email yang ada di akhir video atau melalui kolom deskripsi. Sampai jumpa di cerita-cerita seram lainnya. Selamat malam.